Kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Kali ini kakak menyambut adik-adik tidak sendirian. Kakak ditemani oleh Chelsea. Halo Chelsea. Halo Kak. Apa kabar Chelsea hari ini? Baik Kak. Chelsea, bagaimana perasaan Chelsea untuk ibadah kita kali ini? Sangat sukacita Kak. Wah, sangat sukacita ya. Kakak juga sangat sukacita loh adik-adik untuk ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, untuk sebagai pemecah suasana kita ibadah kali ini, kakak ajak adik-adik yang di rumah kita yel-yel yuk. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri? Oke, kita yel-yel bersama-sama. 1, 2, 3, ya. G. Kids terbaik. Adik-adik yang di rumah kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. G. Kids terbaik. Udah semangat ya untuk ibadah kita kali ini. Adik-adik yang di rumah, ayat renungan kita minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Maka undang adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan kita buka dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kakak baca terlebih dahulu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Adik-adik kita baca sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Inilah ayat renungan kita minggu ini. Selawat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya teman-teman. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Kuasa Tuhan bekerja bagi ibadah kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena
Mari setiap adik-adik kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Roh Kudus hadir di tempat kita beribadah masing-masing. Hati pikiran kita fokus menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang heran, yang perkasa. Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Dia sahabat kita, Dia mati bagi kita, menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Kau sahabat kami Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau selamatkan hidup kami, Kau mati bagi kami. Terpujilah Kau Yesus, hormat syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku
Hai Kids. Hai teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi ya Doman. Iya, Kak. Tadi kita sudah diberkati loh pujian penyembahan kita. Pasti adik-adik sudah semangat ya. Semangat dong. Wah, Doman, kita minggu ini tetap sama ya membahas tentang keselamatan, di mana kita menerima keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita mendapatkan keselamatan. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami diberkati lagi Tuhan lewat tema keselamatan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendapatkan berkat firman Tuhan ini sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hadirat Tuhan nyata berkuasa di rumah kami Tuhan, bahkan sekeliling di rumah kami Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Doman, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib mendapatkan kita keselamatan daripada Tuhan. Bahkan keselamatan yang kita dapatkan itu Doman tidak bisa digantikan oleh apapun. Walaupun Doman punya banyak mainan, walaupun Doman banyak uang, walaupun Doman banyak makanan, itu tidak bisa menggantikan keselamatan kita. Karena keselamatan itu kita dapatnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Bahkan itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita buka ayatnya ya Doman. Dari Yohanes 3 ayat 16. Kakak undang adik-adik untuk baca bersama ya. Dari Yohanes 3 ayat 16 kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Wah luar biasa sekali ya, dengan kasih Tuhan kepada umat manusia, kepada Doman, kepada adik-adik, kepada kakak juga. Tuhan memberikan anaknya yaitu Tuhan Yesus sebagai ganti tebusan. Sebagai yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus yang disalibkan, kita yang diselamatkan. Kita yang menerima berkat Doman. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Emang pasti nggak akan ada orang yang mau mati bagi kita ya. Tapi Allah mau memberikan nyawanya bagi kita. Karena Allah sangat mengasihi kita. Sehingga kita diselamatkan. Kita buka ayatnya dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kita baca bersama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan berkata di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi dan segenap hidup kita. Oh ya Kak. Mengasihi Allah itu seperti apa ya Kak? Mengasihi Allah itu Doman, itu sama seperti kita mengutamakan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Caranya gimana Kak? Caranya gampang sekali. Banyak sih sebenarnya caranya. Tapi hari ini kita akan bahas 2 saja. Yang pertama itu kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita bisa mencari hatinya Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa pagi, siang, malam, dan kapanpun itu. Bahkan ada Daud, Daniel yang selalu berdoa ya Doman ya. Padahal Daud adalah raja. Tapi sebelum dia beraktivitas, dia mengutamakan Tuhan dengan berdoa. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, sebelum kita mau mulai aktivitas, kita wajib berdoa. Mungkin kita sudah sering mendengarkan firman ini ya, tapi mari kita semakin semangat untuk berdoa. Yang kedua, yaitu menyanyi dan memuji Tuhan. Kita buka dulu ayatnya ya Doman, dari Mazmur 30 ayat 5. Kakak undang adik-adik juga buka bersama Mazmur 30 ayat 5. Kita baca ya. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bahkan katanya nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan ya. Buktinya Tuhan mati bagi kita. Jadi bagian kita adalah nyanyi dan memuji Tuhan.
di ibadah kita memuji Tuhan setiap hari ya Doman. Ya, Menyanyikan nyanyi-nyanyian bagi Tuhan. Bahkan di ibadah jaringan di rumah masing-masing juga ya Doman ya. Ada pujian. Nah itu bisa kita hafal. Kita bisa nyanyi setiap hari. Jadi bukan hanya ketika ibadah kita menyanyi. Di dalam hari-hari kita mari kita tetap menyanyi untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita angkat puji-pujian. Sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Tandanya kita sudah mengasihi Tuhan. Tandanya kita sudah mengutamakan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, jikalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Ada ayatnya ini dari Matius 6 ayat 33. Doman akan bacakan bagi kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa sekali. Bahkan Tuhan berkata, jikalau kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan melimpahkan berkatnya bagi kita. Bahkan katanya carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah sama seperti kita mengutamakan Tuhan. Sama seperti kita mengasihi Tuhan karena kita mendahulukan Tuhan. Bahkan dengan kebenarannya. Kebenarannya itu firman Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sebelum kita diselamatkan, ketika kita masih dalam dosa, kita tidak punya masa depan penuh pengharapan. Tapi ketika kita sudah diselamatkan pada hari ini, kita memiliki masa depan penuh pengharapan. Jadi apapun yang Doman impikan, misalnya Doman cita-citanya menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang TNI, Doman bisa harapkan kepada Tuhan. Karena kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah dibebaskan. Jadi kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus dan Tuhan yang akan melimpahkan bagi kita jikalau kita mengutamakan Tuhan. Jadi tugas kita yang pertama apa tadi? Berdoa, yang kedua memuji dan menyanyi bagi Tuhan. Jadi mari kita harus mengutamakan Tuhan ya Doman, harus mengasihi Tuhan. Doman setiap hari berdoa enggak sih? Berdoa kan. Udah pasti ya, karena udah sering kita mendengarkan ini ya Doman. Jadi tugas Doman harus lebih lagi untuk menyanyi bagi Tuhan dan juga semangat dalam doanya ya Doman ya. Adik-adik di rumah juga harus semangat dalam doanya. Harus selalu kita bertumbuh dalam doa kita. Harus selalu kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur ya, kita tutup mata kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah. Terpujilah nama Tuhan, kami dapat mengerjakan firman Tuhan ini berdasarkan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, sehingga kami tetap semangat dalam berdoa. Kami tidak lupa setiap hari berdoa mengutamakan Tuhan dan kami tetap memuji memuliakan nama-Mu di setiap harinya kami. Terima kasih Tuhan, inilah firman Tuhan, biarlah memberkati kami setiap anak-anak-Mu. Syukur Bapa, haleluya, amin. Kids, kita sudah berada di penghujung akhir ibadah kita. Kak percaya kita semuanya diberkati ya lewat pujian penyembahan, lewat juga firman Tuhan yang sungguh luar biasa kita terima pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita mengucap syukur, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah berkati di mana setiap kami dapat beribadah. Walaupun kami berada di rumah kami Tuhan secara online, kami percaya tidak ada yang sia-sia dari ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, bahkan juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan lewat doa kami, lewat pujian penyembahan kami, dapat kami kerjakan sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini kami mau serahkan hidup kami, studi kami, semuanya biarlah Tuhan yang campur tangan. Kami mau berikan yang terbaik juga buat Tuhan lewat ucapan syukur kami setiap hari Tuhan, lewat doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin.